Kemarin kita melakukan coding manual. Nah, sore ini kita mau belajar melakukan coding secara otomatis ya. Secara otomatis. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Kita akan coding secara otomatis. Saya ini punya 3 dokumen ya. 3 dokumen. Saya buka dulu. Ya. Ini sawit palm oil, perkebunan sawit, dan politik deforestasi di Indonesia. Ya, ini udah ada coding-coding. Ini coding manual, year, jurnal, title, author, binding. Ini coding manual ya. Nah, kita akan lakukan coding otomatis. Caranya gimana? Caranya kalau nggak salah di search and code. Search and code. Search and code. Klik. Kemudian ada text search. Text search ya. Text search. Saya pilih text search. Oke. Lalu dia akan muncul seperti ini. Text search, select dokumen. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Text search, select dokumen. Kemudian saya select all. Saya select all. Saya select all. Udah? Teman-teman udah? Lihat telas TI-nya masing-masing. Tasya? Udah sampai sini? Belum? Kita ulang ya. Kita ulang terus ikuti langkah-langkah yang. Oke. Pertama, ada menu pull down. Ini menu pull down nih. File, home, search, analyze, import, export, tool, help. Saya pilih search and code. Terus pilih text search. Text search. Ya, terus muncul seperti ini. Muncul nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Select all. Terus continue. Udah belum sampai sini? Sudah, Pak. Udah. Ya. Continue. Oke. Nah. Sampai sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Iya, Pak, sudah. Ya. Jadi ini ada find paragraph that content. Temukan paragraf yang berisi apa? Berisi kalimat apa? Nah, di sini ada pilihannya, bisa paragraf, bisa sentence, ya, bisa kata, bisa exact match. Itu misalnya sama persis gitu ya. Misalnya sawit itu huruf besar semua gitu. Atau palm oil, itu satu kata kan, palm oil kan? Palm oil. Oke. Kita akan tengok paragraf ya. Lalu karena dokumen saya ini bercerita tentang palm oil, perkebunan sawit, ya. Jadi mungkin saya pengen cari partisipasi atau citizen aja deh, citizen, warga negara. Enggak. Ngeheng. Set, saya ulangi lagi. Select dokumen, continue. Jadi saya pilih apa ya? Coba
village. Village itu desa. Saya pengen tahu. Ada nggak? Nah, ini ada sinonimnya ya. Kalau bahasa Inggris, kan ini Atlas TI menyediakan sinonim dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kayaknya belum deh. Ini sinonim desa. Community. Kalau kita mau menginkludkan juga community, misalnya desa itu identik sama community. Udah kita klik aja sini, community. Kemudian apa? Ya, udah community aja ya. Community. Oke. Kemudian kita add. Terus kita mau cari village and participation misalnya. Participation. Ini ada juga sinonimnya nih. Kalian kita mau cari sinonimnya misalnya. Branch deposition udah nggak usah. Oke, udah ya. Termasuk turunan-turunan dari kata partisipasi. Jadi kayaknya ini kan participate ya, participating, participation. Itu klik include inflected form. Oke. Kemudian biarkan ini English ya. Kemudian kita pilih show result. Cari. Ya, udah ketemu nih. 11 paragraf yang mengandung kata village dan partisipasi. Kalau sudah begini, baru kita pencet apply code. Ya. Kelihatan nggak ini hasilnya ini? Kevin? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian saya apply code. Apply code. Apply code, pencet yang ini nih. Mana. Bentar. Kok nggak bisa ya? Jadi bisa pertama kita apply code, ada village, ya, village, ya langsung jadi nih code-nya ya, itu sama participation. Oke, ya. Nih. Karena di program ini kan ada kata village dan participation. Ini udah jadi semua, ya. Udah jadi semua nih, terus paragraf. Oke, seperti itu. Itu cara cepatnya. Kalau kita bekerja dengan dokumen yang besar, tinggal nanti ini kita bawa ke network. Jadi ini kita tutup ya, udah selesai ya. Udah selesai. Lalu kita bikin network. Di sini kita bikin network. Kita bikin network. New network. Village and participation.
Oke. Saya bikin networknya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan networknya. Iya, Pak. Ya. Terus saya bawa, oke, saya bawa tadi ke village mana? Nah ini village. Saya bawa ke sini. Participation mana? Saya bawa ke sini. Oke. Ya. Terus saya oke. Lalu ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Ya, Cuma saya ada 2 stop. gambar ya, Pak. Oke, saya stop share dulu. Jadi tadi saya bikin network terus kira-kira jadinya seperti ini. Nih, ya. Saya udah bawa code village dan participation di sini. Terus saya bawa, saya klik kanan, saya bawa quotation-nya ke sini. Add neighbor quotation. Nih, kan sama tadi quotation-nya. Ya. Terus saya analisa satu persatu. Ini apa? Saya lihat konteksnya seperti apa. Ya ini dia, oh di sini dia dicerita misalnya partisipasi orang Jawa lebih tinggi ketimbang partisipasi orang Batak lebih tinggi ketimbang partisipasi orang Melayu. Mhm. Nah, ini with the Japanese population playing a dominant role in Indonesian politics and culture, karena orang-orang Jawa, karena populasi orang Jawa itu memainkan peran dominan dalam politik dan budaya di Indonesia. Secara historis mereka diprioritaskan dalam dalam beragam inisiatif pembangunan di Indonesia. Misalnya melalui alokasi alokasi lahan melalui skema transmigrasi. Oke. Ya, kita bisa padatkan lagi. Nah, kita buat kode. New code misalnya apa? New code-nya partisipasi Batak versus Melayu versus Jawa. Oke. Create. Oke. Kita kaitkan ke sini. Terus ini ke sini. Kita kasih no name dulu. Terus ini lagi nih.
Misalnya tadi dia bilang bahwa karena populasi Jawa itu memainkan peran dominan dalam politik dan budaya di Indonesia, maka secara historis mereka diprioritaskan dalam inisiatif pembangunan di Indonesia. Misalnya melalui, for example, stroke allocation of land under transmigration scheme. Nah, berarti bias etnis gitu ya. Mungkin bahasanya bias etnis. Jadi pembangunan itu bias ke suku tertentu, ke etnis tertentu, terutama orang Jawa. Karena kenapa? Karena mereka memainkan peran dominan dalam lembaga-lembaga politik. Dan kita buat di sini bias etnis. Bias etnis. Bias etnis pembangunan. Oke. Bias etnis disebabkan karena kondisi struktur dan budaya politik. Ya. Peran dominan sebetulnya salah kalau Jawa itu ya. Ya bolehlah gitu. Ya, saya mau katakan sebenarnya bukan Jawa tapi pusat gitu ya. Tapi pusatnya memang dikuasai orang-orang Jawa karena populasi mereka ya banyak. Jadi tiap kali pemilu, kayak misalnya presiden ya, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi susah jadi presiden karena populasinya sedikit. Dimana populasi penduduk di Pulau Jawa. Ya. Jadi bahasa Japanese population itu ya populasi di Pulau Jawa, bukan hanya merujuk Jawa gitu ya. Bias etnis pembangunan. Karena bias etnis ini disebabkan karena dominasi etnis Jawa di sektor politik dan budaya. Oke. Ini ke sini. Ini menyebabkan ini. Ya. Nah, is cause of. Lalu bias ini menyebabkan partisipasi. Tapi itu sementara kita no name dulu. Karena kita belum tahu. Kalau mau konteksnya lebih jauh, ya harus baca utuh artikelnya. Oke, kita udah ketemu. Lalu ini kita remove. Ya. Lalu yang kedua. Dia bilang apa? Dana desa, bagaimanapun juga, telah dikritisi desainnya dan implementasinya. Misalnya dana desa itu memungkinkan korupsi. Ini kritik terhadap dana desa. Ya kan? Oke. Kritik terhadap dana. Kita buat misalnya kritik, kan itu poinnya. Oke, ini kita kaitkan ke sini. Ini ke sini. Kita buat non-name dulu, ini juga ke sini. Ya. Kita remove. Ya.
Jadi panah-panah ini teman-teman bisa berubah gitu sesuai dengan temuan temuan data kita gitu ya. Nanti di akhir permainan kan kita dapat kumpulan code. Nah, seperti apa tuh interpretasi kita terhadap kumpulan code itu gitu ya. Ya, saya ingin menunjukkan kira-kira gitu. Setelah kita ketemu, terus kita buka satu persatu, terus kita baca, kita tafsirkan, kita jadikan code gitu. Kita cari kata intisari dari argumentasinya itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, saya tutup dulu. Terus kita praktek 5 atau sampai 10 menit. Silakan lakukan di laptop masing-masing. Terus kalau udah, angkat tangan secara digital. Kata kuncinya terserah teman-teman. Kemudian codingnya juga terserah teman-teman. Ya. Kan kemarin walaupun dokumennya sama kan kemarin? Kan dokumen dari TASA kan? Ada yang sama, ada yang tidak, Pak. Oh, ya udah coba. Ya, sekarang praktikum. Oh, baik, Pak. 5 sampai 10 menit. Ini jam 16.10 berarti jam 16.20. Oke. Silakan bekerja. Yang ada yang tidur-tiduran. Yang rebah-rebahan. Kalau ngantuk bikin kopi. Nggak punya kopi minta sama TASA. Curup banyak tuh kopi tuh. Oke kan? Kopi curup, kopi kepayang. Kan daerah perbukitan. Ya, terus kalau udah begitu di remove aja tuh quotation 225-nya kan udah dilakukan selected coding. Oke. Udah ditafsirkan. Udah dimaknai. Jadi di remove dari network. Oke, kira-kira gitu. Ya, biarkan aja dia lepas-lepas dulu begini. Nanti kan
Mungkin kita akan coba yang 215P2 coba. Tarik ke bawah. Apa yang kamu tangkap, Tasa, dari kalimat ini? Lihat itu kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Pemberlakuan physical distancing memicu pengaruh pada kesehatan mental. Tadi kesehatan mental udah kan? Berarti nggak usah dibuat lagi. Tinggal ini, quotation ini dikonekkan dengan kesehatan mental. Oke. Ya. Sekarang kita bikin code baru. Lihat kalimat yang terakhir itu ya. Tak hanya itu, pemberlakuan physical distancing pun memicu pengaruh pada kesehatan mental. Berarti physical distancing menyebabkan berefek terhadap kesehatan mental. Oke, physical ya, great. Oke, is cause of. Ya. Oke. Sekarang quotation-nya di remove. Oke. Oke, mantap di sini, Tasa ya. Sebentar. Jadi tadi waktu pertama kita hanya dapat satu faktor yang menyebabkan kesehatan mental. Begitu kita baca data lagi, ternyata ada faktor lain, physical distancing. Nah, nanti mungkin akan banyak sekali faktor-faktor dari data-data ini yang belum kita buka. Ya kan? Nah, setelah selesai semua kita analisis, kita buka, kita cari misalnya. Nanti mungkin ada 10 faktor yang menyebabkan kesehatan mental. PHK, physical distancing, apalagi misalnya. Ya kan? Seperti itu. Oke, jadi saya minta Tasa untuk fokus mencari, fokus ini aja. Penyebab kesehatan mental itu apa saja gitu. Terus efeknya apa gitu dari data-data yang ada ini. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Silakan di close. Silakan. Ya. Iren gimana Iren? Masih lanjutin yang tadi, Pak. Itu kan tadi apa banyak quotation-nya tapi pendek-pendek gitu, Pak, nggak ada yang bisa diambil. Jadi masih nyari satu-satu. Oke. Ya, intinya kan gitu ya. Intinya seperti yang saya tunjukkan dengan Tasa tadi. Sekarang kita akan ke kita coba pelajari teknik kedua. Oke. Kerjanya stop dulu. Masih di file. Masih search and code. Ya. Kita pakai regular expression. Nih, regular expression. Ini sintak ya. Kita harus pakai sintak. Kita pilih. Sama kayak tadi. Saya pilih. Continue. Oke. Oke. Kalau sudah begini, teman-teman harus ini ya. Harus baca petunjuknya ini nih. Regular expression, reject. Ini semua link-link keluar yang harus dipelajari. Harus didalami. Misalnya paling mudah itu ini nih, regular expression. Saya klik ini.
Ini link eksternal. Kira-kira nanti dia jadinya seperti ini. Regular expression. Ini penjelasannya. Nih. Nah, misalnya or itu pakai, jadi bisa, jadi kalau kita pakai menu regular expression, kita pakai or itu disimbolkan dengan garis lurus ya. Itu kalau di keyboard saya itu di atas enter, ya, or. Oke, kita coba ya, kita kembali ke Atlas BI. Mana tadi? Ini loh, ya, ini loh. Jadi kita pakai simbol ini nanti kan ke Atlas BI, ya, yang ini. Oke, sekarang kita coba. Regular expression. Apa? Government. Government. Core. Jadi sintak ini bahasanya pemerintah atau perusahaan, ya kan? Case sensitif, artinya harus all caps, semua huruf kecil semua gitu. Kalau kita buat begini berarti government-nya harus dimulai dengan huruf besar, ya. Case sensitif. Oke. Government atau korporasi. So result. Ya. Ini ada. Play code. Ini. Ini karena atau jadi satu-satu ya. Berarti ini kita apply code corporation. Oke. Terus mana lagi yang kuning? Ini government. Apply code government. Ini juga government. Ini government.
Ini government. Ya, ini saya cari yang kuning-kuning aja yang ada kata government-nya. Oke, udah ya. New shirt. Oke, tadi pakai reject, regular expression. Nah, untuk ya tinggal teman-teman apa? Mana yang jadi di sini, ya. Lampu ini di atlas. Ya. Nih. Ini juga. Ya. Oke. Nah, contoh-contohnya ada. Ya. Ya. Oke, itu pakai reject ya. Sekarang ya, jadi nanti silakan mendalami yang dibutuhkan. Kan nggak semuanya kita butuh. Ya. Nah, ada di Wikipedia. Oke, saya close. Kemudian saya kembali ke Atlas CI. Reject udah. Oke, name entity recognition. Jadi Atlas TI ini mampu mendeteksi secara otomatis nama orang, misalnya lokasi, organisasi gitu ya. Coba kita praktekkan ya. Name entity. Saya pilih name entity, select all. Sama kayak tadi, continue. Ya. Temukan di mana? Di paragraf, di kalimat. Di kalimat, Pak. Di kalimat, oke. Di kalimat. Sekarang apa yang mau kita temukan? Orang, location, organisasi, atau lain-lain. Yang lain nggak usah. Kita mau cari misalnya organisasi aja ya. Person itu nanti takutnya, ya bisa aja sebenarnya. Tapi kita coba organisasi. Didaftarkan person juga ya. Tapi ya bisa aja misalnya semuanya. Miscellaneous ini kan lain-lain. Jadi nanti nama orang dikode jadi pers. Location dikode jadi log. Organization
di code jadi org ya. Oke, udah gini. Tadi sentence ya, sentence. Oke, sentence. Sentence itu berarti gitu ya, satu kalimat. Ini dengan titik itu satu kalimat. Paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Oke, sentence. Continue. Dia lagi search. Jadi intinya menu search and code ini membantu kita melakukan pencarian kata dengan cepat, melakukan proses dengan cepat gitu ya. Open coding lah ya. Open coding. Tapi tetap hasilnya harus kita lihat secara manual, one by one gitu ya. Kita baca. Termasuk juga kalau pengalaman kemarin ini trouble ya. Nanti kita di mana nama person kok dikenali sebagai location gitu. Nama location nanti dikenali sama organization. Oke, udah kayak gini kelihatan? Iya, Ya, Pak. ya, kelihatan ya? Udah ya? Kan Pak. Ya, oke. Kemudian kita select all. Select all. Ya. Kemudian show result. Nah, jangan lupa nih, create. Ini nama kodenya ya. Kategori entity. Kita pilih yang terakhir, default. Kita create code group. Jadi nanti kategori ini dibuat grupnya. Oke. Show result. Oke. Nih. Terus sudah begini kita pencet apply propose code. All code. Dia lagi proses karena hasilnya 1115 ini. Pak, kalau misalnya ada yang salah tuh kita benerin nol juga, Pak. Iya, kita delete aja. Pokoknya kalau dia misalnya nama orang, dideteksi oleh Atlas DA sebagai nama lokasi, udah dibenerin gitu. Atau kalau nggak di-delete aja kalau dia nggak penting gitu ya. Misalnya daftar pustaka, karena gitu ya. Kalau wawancara, hasil wawancara misalnya, terus hasil wawancara itu kita transkrip rapi-rapi, bagus gitu ya. Mungkin hasilnya akan beda gitu ya. Makanya kalau dari wawancara, dari habis wawancara ke transkrip itu ya harus hati-hati gitu. Nama orang ya buat nama orang gitu. Algoritmanya dari bahasa Inggris ya, harga gitu. Kalau kita kan nggak ada. Jadi Atlas dia-nya. Ya nggak? Kalau lokasi mungkin oke lah ya, negara, provinsi itu udah standar ya, relatif nggak mudah berubah. Kalaupun berubah ya bisa diupdate gitu. Misalnya perubahan provinsi, perubahan kabupaten ya, bisa lah itu. Tapi saya kira hanya di Indonesia ini yang berubah-ubah. Di luar negeri kan jarang mungkin ya, berubah-ubah nama daerah itu. Ya ini kan mesin ya teman-teman. Ini hasil mesin ya. Kita nggak harus percaya sepenuhnya sama mesin gitu. Cuma dia ini membantu kita lebih cepat. Itu aja. Bahwa kita waktu untuk menelaah hasil yang itu sebuah keniscayaan. Jadi ya, R kemarin misalnya, SPSS begitu masukin angka
terus kita tafsirkan, nggak bisa seperti itu. Tapi dengan perangkat ini kan, ingat loh, ini baru 3 dokumen, ya. Muter-muternya lama ini. Pak ya, itu berarti kita ngelihatnya satu-satu gitu Pak, diperiksa satu-satu. Iya, kan tadi by Oh. sentence. Kalau by paragraph mungkin beda lagi. Iya Pak, makasih Pak. Oke, udah jadi ya, udah jadi code semua. Oke, kita close, terus kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada code, kita lewatkan code-nya, kita ke code group. Kan tadi udah di group nih. Location ada 896. Entitas organization 995. Persen 765. Misalnya network location. Create. Kita bawa code grupnya, jangan code-nya, code group. Karena kan udah dikelompokkan nama Atlas TI. Oke. Kita bawa code-nya. Kita bawa add neckboard. Apa yang mau dibawa? Kelihatan nggak ini? Nah, ya ini kan ya. Oke. Misalnya ini. Journal Environmental Economic and Management. Ini kan bukan organisasi, ini jurnal. Ya kan? Makanya coba kita lihat, kita bawa quotation-nya sini. Nih. Ya. Nih. Ini namanya yang berkaitan dengan quotation ini yang mana aja? Oke. Jadi jurnal bukan organisasi. Kalau sign direct juga bukan organisasi, ini produk dari Elsevier. Ini kita buang. Jurnal. Nah, kalau ini location, nah ini pas ini, Indonesia. Ya, ini Indonesia. Ini organisasi, bukan lokasi. Ini yang saya maksud Iren dengan analisis kita telaah lagi secara manual. Ya. Seharusnya masuk ke grup person, jangan di sini gitu ya. Bukan ke location. Iya Pak. Iya, remove. Begini. Ya. Jadi memang ini butuh spek. Nih. Ini orang ini, organisasi. Oke. Juga kita remove. Kalau
Ya, mudah-mudahan laptop yang canggih. Satu aja. Buat teman-teman kalau mau skripsi. Jadi bisa olah data. Ya, gitu contohnya ya. Ya, Pak. Oke. Saya close. Ya, kemudian kita ke sentimen analisis ini ya, terus dari mana nih Atlas GI menentukan bahwa dokumen ini sentimennya positif atau negatif? Ya dari algoritma. Kata-kata itu kan dibuat skornya gitu ya, diberi skor. Misalnya marah itu kan negatif ya. Kata yang bermakna bersyukur itu positif. Ya kan? Rajin itu positif. Diam itu netral misalnya. Nah, kata-kata itu kalau dalam konteks bahasa Inggris sudah ada database-nya gitu ya, yang dikembangkan teman-teman. Kemarin sebenarnya kita bisa analisis dengan sentimen analisis, tapi kamus bahasa nggak tersedia gitu ya. Nah, kalau R ini udah mengintegrasikan kamus itu gitu ya, yang udah di scoring kata-kata itu udah scoring. Oh ini dengan misalnya kata good, worse, kalau good itu kan positif, worse negatif gitu ya. Dia akan secara otomatis men-scoring gitu. Nanti di akhir dia akan menyimpulkan kalimat ini negatif, kalimat ini positif gitu. Seperti itu. Jadi di belakangnya ini ada algoritma. Teman-teman bisa pelajari lebih jauh konsep sentimen analisis misalnya di Google. Seperti apa tuh cara kerjanya. Oke. Kita select, continue, paragraf ya, atau pakai kalimat. Oke deh, kalimat. Kita mau lihat mana kalimat yang netral, positif, dan negatif. Sekali lagi tadi positif, netral, negatif itu berdasarkan database kata yang sudah dikelompokkan. Ini kata positif, ini kata netral, ini kata negatif. Ya. Kemudian kita code sebagai positif, netral kita code sebagai netral. Ingat, ini hanya bisa dilakukan kalau data kita menggunakan bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Jerman, Spanyol, Portugis ya. Bahasa Indonesia belum bisa. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya lakukan dengan R ya. Beberapa teman udah pernah coba tuh. Jokowi. Banyak positifnya, banyak negatifnya. Oke, ini udah ketemu. Ini negatif nih. Sekarang, oke nanti dulu. Kita apply propose code. Apply propose code. Apply all code. Ya, ini negatif.
Ini positif, kalimat ini negatif. Kenapa? Ya karena ini ada kata loss misalnya. Remote. Remote itu kan jauh. Terasing, terpinggirkan gitu. Ini makna dasarnya. Loss, kalah. Negatif. Positif. Ya. Ya, intinya ada algoritma yang digunakan oleh Atlas TI untuk menentukan bahwa kalimat ini positif, kalimat ini negatif, ini netral gitu ya. Gitu. Misalnya ini netral. Ini kalimat yang netral. Oke. Ya, saya tutup. Kita udah part-partnya udah kita praktekkan search and code. Minggu depan kita akan coba pakai Twitter ya, pakai Twitter. Kemudian pakai Twitter. Terus apa lagi? Jelasin intercoder mode ya. Ini kuantitatif. Ya, sampai sini ada komentar? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mempraktikkan. Pak, izin melapor, Pak. Untuk absen di e-learning-nya, Pak, sudah yang terakhir, Pak. Jadi untuk minggu depan absennya kayak gimana, Pak? Masa? Iya, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Ini pertemuan keberapa sebetulnya? Pertemuan ke-15 atau 16, Pak. Saya cek tadi. Dan Oh, iya. tanggal 27 itu, Pak, ngumpul tugas dari Bapak yang tes nge-review 10 jurnal terakhir. Oke. Saya oke. Pokoknya intinya besok kita ketemu terakhir ya. Baik.